Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya wakil presiden gitu. Tapi kenyataannya ya dia bingung sendiri karena bahkan untuk urusan kopiah dan dasi pun dia nggak sinkron dengan yang lain atau seperti tidak di briefing sendiri. Selamat malam semuanya. Di sidang tahunan MPR kemarin ternyata ada satu berita yang agak kelewat gitu ya. Agak tidak mendapatkan perhatian karena kita semua terfokus kepada pidato Presiden Prabowo yang ya susah untuk diterima. Pencapaian dan data-data yang kayak nggak sesuai dengan kenyataannya. Misalkan seperti pengangguran terendah sepanjang sejarah tahun 98 gitu ya, dengan capaian beras yang sangat tinggi sekali, stoknya hari ini mencapai 4 juta ton katanya. Itu semua adalah data-data yang ya efek atau dampak atau yang terjadi di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat itu tidak terasa gitu. Ya apa gunanya misalkan punya cadangan yang 4 juta tapi kemudian beras ya masih bermasalah. Entah ada oplosan, harganya mahal dan sebagainya. Itu adalah masalah yang real terjadi di masyarakat kita. Soal pengangguran ya itu karena BPS kita ya masih menggunakan pemahaman atau pengertian bahwa orang yang bekerja seminggu sekalipun itu sudah tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Tapi apapun itulah, data-data yang kemarin disampaikan itu memang banyak sekali tidak bisa diterima oleh orang-orang gitu. Dan mungkin karena kita terlalu fokus ke sana sampai kemudian melewatkan beberapa berita lucu dan nggak penting sebenarnya, tapi kalau dipikir-pikir lagi ini menunjukkan ada masalah yang lumayan. Ya karena dari sekian banyak pemberitaan di sidang tahunan MPR kemarin terkait wakil presiden atau Gibran, itu yang menjadi pemberitaan hanya satu tuh, soal Gibran yang ganti dasi jadi dari warna merah ke biru gitu ya, biar seragam, biar sama dengan yang lain. Berita soal Gibran cuma itu, sisanya nggak ada. Tapi ternyata ada satu kesalahan yang ini menunjukkan bahwa entah Gibran itu dikerjain sama protokolernya sendiri gitu ya, protokoler istana, atau memang tidak ada briefing atau komunikasi antara protokol presiden dengan istana gitu. Karena ternyata Gibran itu lupa pakai peci. Ini nggak ada beritanya. Jadi saya lihat ketika mau foto bersama gitu ya, ada Presiden Prabowo, Mbak Puan, terus kemudian ada beberapa pejabat atau menteri di belakang sudah bersiap untuk berfoto. Itu tiba-tiba Gibran jalan agak sedikit berlari terus foto di tengah gitu. Awalnya gitu ya, ini mungkin kalian banyak yang nggak sadar gitu, awalnya saya pikir mungkin Gibran tadi kelewat atau dia ya kehalang sama pengamanan presiden atau pengamanan pejabat-pejabat yang lain gitu ya, atau nggak ngerti lah kenapa Gibran itu kemudian masih ada di belakang gitu, sementara yang lain sudah berada di depan, sudah siap foto, Gibran masih lari-lari. Atau habis kencing. Nggak ngerti ya. Ya pokoknya Gibran tuh agak lari, dan itu kalau kita sadari sebenarnya ada masalah yang lumayan di sana gitu, karena dari semua orang yang berfoto itu semuanya pakai peci gitu, kecuali Mbak Puan sama Gibran. Prabowo, presiden, kemudian pejabat-pejabat yang lain di belakang itu pakai peci semua. Gibran yang enggak gitu. Jadi ini kan menunjukkan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Bagaimana kita melihat perjalanan politik yang cukup menggemparkan, teman-teman ya. Nah, jika kita melihat ya, jika pemakzulan terjadi dan wapresnya diganti, maka ada perayaan yang sangat meriah. Aspirasi-aspirasi masyarakat yang mereka selalu sampaikan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di pusat tertuju kepada Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani, bagaimana ia menyetujui nantinya pemakzulan Gibran, dan tentunya seorang Jokowi akan stres melihat anaknya Gibran dimakzulkan, karena tidak ada jalan lain selain memakzulkan atau memundurkan diri saja.
Karena ketika tidak terjadi hal itu, maka secara terus-menerus masyarakat akan selalu memberikan hujatan-hujatan penuh terhadap Gibran Rakabuming Raka. Karena bagi mereka, kualitas seseorang akan menentukan bagaimana kinerjanya, akan menentukan bagaimana arah masa depan Indonesia ke depan. Nah, jika Gibran tidak mampu melakukan semuanya itu, maka ini jadi masalah besar yang terjadi ke depan. Nah, disampaikan di sini, alhamdulillah jika Mbak Puan menanggapi keluhan rakyat dan masyarakat Indonesia. Moga dipercepat pemakzulan wakil presiden. Ya, bukan cuma Gibran, seluruh termul harus diusut, apalagi yang jadi komisaris. Usut tuntas kalau negara kita ini mau maju dan berpihak ke rakyat. Jadi harapan-harapan masyarakat sangat besar ketika Gibran itu dimakzulkan dan adili Jokowi dan pecat komisaris sekarang ini, ya. Sangat mustahil kalau surat para mantan jenderal tidak dihargai oleh DPR, MPR, dan DPD dan Presiden. Karena mereka itu berjasa pada negara kita, Republik Indonesia. Mereka sangat mengerti bagaimana perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Ya, jadi mereka sangat mengerti akan hal itu. Jadi mereka akan melindungi negara ini dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang mencekam ke depan. Ya, mantap, hati rakyat menjadi tenang. Minimal pengaruh PKI gaya baru yang merusak tatanan bernegara menjadi lebih aman. Rakyat lebih dekat dengan orang-orang alim, baik dan benar, seperti ustadz, guru, dosen berjiwa jujur, jiwa perjuangan dan sejahtera. Disitulah tercipta suatu kesulitan, maka masyarakat Indonesia akan terjauhkan dari hal-hal yang dimana miskin, tidak makan, ataupun tidak ada lagi angka-angka korupsi di negara kita. Sehingga pemakzulan ini jadi salah satu target utama masyarakat Indonesia untuk mencopot Gibran dari jabatannya. Wajib pemakzulan buat pembelajaran ke depan, supaya kalau mau jadi pejabat itu perlu proses, bukan karbitan. Jadi sesuatu hal ataupun hasil dari karbitan itu tidak semaksimal mungkin, karena tidak melewati suatu proses, karena tidak melewati suatu step by step. Jadi kemenangan Gibran dalam kedudukan sebagai wakil presiden itu bukan atas pilihan rakyat, bukan atas kemauan rakyat, tetapi karena di kala itu Joko Widodo lah yang berkuasa, sehingga ia memanfaatkan seluruh jaringan-jaringan, ia memanfaatkan seluruh relasinya, ia memanfaatkan kekuasaannya di kala itu untuk mewujudkan mimpi anaknya itu, sehingga orang-orang lain yang tidak ada koneksinya mereka terbengkalai. Dan Gibran lebih unggul di kala itu. Nah, ketika masyarakat melihat kinerja Gibran yang tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada dampak yang begitu signifikan untuk kebaikan negara Indonesia, makanya dari sinilah masyarakat mulai khawatir dengan kinerja Gibran yang tidak begitu baik. Nah, semoga secepatnya dimakzulkan wapres yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas sebagai wapres. Mau dibawa kemana arah bangsa dan negara ini kalau presiden berhalangan untuk mengemban amanah rakyat Indonesia karena sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bubarkan DPR RI seandainya wapres tidak disetujui untuk dimakzulkan. Ya, itulah yang terjadi. Nah, semoga jadi kenyataan, tapi cukup wapres aja yang dimakzulkan. Kalau Prabowo layak sesuai kemampuan jadi RI 1 yang mendukung. Kalau Prabowo memang sudah berpengalaman akan hal itu, dan dia juga sangat paham. Dia sudah lama di pemerintahan. Memang sudah waktunya dan seharusnya dilakukan pemakzulan wapres biar belajar lebih jauh dan lebih dalam masalah pemerintahan dan belajar diplomasi biar lebih berani dan berstruktur dengan baik menghadapi orang banyak dan tidak demam panggung. Inilah penyakit-penyakit Gibran yang kerap kali demam panggung, teman-teman ya. Nah, ayo Puan Maharani dukung pemakzulan Gibran. Jika ketua mendukung, pasti anggota DPR lebih dari 85% mendukung pemakzulan ini. Jangan lama-lama lagi, segera lengserkan hal itu. Tapi tolong Mbak Puan adili Jokowi, Jokodo. Pemakzulan Gibran secepatnya tok palu ya. Maju bersama, maju bareng rakyat dan masyarakat mendukung di belakangmu. Segala keputusan DPR RI
itu menjadi sebuah harapan masyarakat yang ditunggu-tunggu saat-saat ini, karena mereka menginginkan keadilan ditegakkan seadil-adilnya saat-saat ini. Coba pemerintah ini dengar aspirasi rakyat mengenai ijazah Jokowi yang palsu ini. Dengan sendirinya Gibran terbawa imbasnya. Otomatis Gibran mundur, angkat fufu fafa beres. Tidak akan terjadi pemakzulan. Jokowi masih menguasai lapangan. Jokowi yang harus ditangkap lebih dahulu. Jadi dengan berbagai macam strategi yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia, mereka menyampaikan bagaimana strategi untuk melawan geng Solo ini. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.